Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abu Bakar, berjumpa kembali dengan saya Swi Wahyu Utami dalam acara Podcast Abu Bakar dengan jargon berprestasi dan menginspirasi. Sahabat Abu Bakar, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial kita. Beliau adalah Ustadz Rodli Abdul Latif. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepesantrenan. Betul sekali, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Swi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okay. Kemudian yang kedua, kita juga kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadzah Subrina Rahmawati yang merupakan koordinator Musrifah Asrama Putri ya Ustadzah ya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Sehat Ustadzah? Wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Sahabat Abu Bakar, mungkin kita akan mendengarkan sapaan dari kedua tamu kita yang spesial ini. Monggo silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Swi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Abu Bakar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, perkenalkan saya Rodli Abdul Latif. Panggilannya Rodli. Diamanai sebagai wakil kepala sekolah bidang kepesantrenan oleh SMPT Abu Bakar, begitu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Monggo Ustaz Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Subrina, biasa dipanggil Rina. Nanti biar tahu ya Bapak Ibu nanti kalau mau WA, oh ini orangnya. Dan saya berada di Asrama Putri, tepatnya jadi koordinator Musrifah. Masih sama asramanya di Asrama Honsa. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Abu Bakar, gimana ini putra dan putrinya sudah siap untuk masuk ke asrama? Insya Allah kita besok hari Ahad akan melaksanakan stadium general sekalian masuk boarding yang pertama kali ya Ustadz. Betul ya? sekali Ustadz, Okay. betul sekali. Nah, biar sahabat Abu Bakar ini tahu terkait dengan asrama, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol berdua nanti ya Ustadz dan Ustadzah sekalian. Siap. Oke, Ustadz Rodli ini. Ya. Terkait dengan asrama Abu Bakar mungkin bisa menceritakan terkait dengan apa keunggulannya tuh. Oke, baik, nggih. Baik sahabat Abu Bakar yang budiman. Keunggulan itu karena subjektif Ustazah ya. Ya mungkin kita nyebutnya sebagai program saja begitu ya. Jadi kalau boleh kita ceritakan dulu gitu ya, Jadi Pondok Pesantren Abu Bakar itu ada membawahi gitu ya, membawahi 3 unit. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Sains Abu Bakar Boarding School Kulon Progo, ABBSKP, yang levelnya level SMA. Kemudian juga Pondok Pesantren Abu Bakar Putri yang di SMA IT di Ketandan dan di Jomblangan gitu ya asramanya. Kemudian yang di level yang ketiga adalah level SMP, yaitu SMP IT Abu Bakar. Dan itu juga ada asrama putra, asrama putri begitu. Jadi memang membawahi 3 unit gitu ya, Nah, kemudian sebagai pengasuhnya adalah Kiai Haji Ahmad Khudori LC yang sering kita sapa dengan Ustadz Khudori seperti itu gitu ya. Kemudian struktur di bawahnya ada Ustadz Kiai Haji Sukardi SPDI begitu. Oke. Okay. Mungkin kalau program-programnya apa saja Ustadz kalau yang di asrama? Saya mungkin ceritanya kegiatan saja ya, rutinitas boleh. Gitu ya, rutinitas sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, ketika pagi bisa gitu ya, pagi nanti untuk ini ada jadwal tahajud secara terjadwal begitu ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah itu ada kita nyebutnya halaqah Quran ya gitu, setoran hafalan Al-Quran. Nah itu kurang lebih maksimal sekali jam 6 gitu ya. Setelah itu nanti anak-anak mandi, kemudian nanti sarapan gitu ya. Setelah itu berangkat sekolah maksimal jam 7 atau jam 6.50 gitu. Jam 6.50 gitu berangkat, jam 7 sudah tutup gerbang gitu. Nah kemudian jam 7 sampai jam 3 sore anak-anak berada di sekolah full di sekolah begitu ya, kegiatan belajar mengajar. Kemudian nanti setelah itu sore mereka masih ada mungkin ekstrakurikuler ya. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat bakatnya anak-anak gitu ya. Nah kemudian setelah itu kurang lebih mungkin jam 4:30 atau jam 5:45 nanti anak-anak pulang ke asrama lagi untuk mandi persiapan sholat maghrib gitu.
Nah, setelah itu kemudian habis maghrib nanti ada murojaah beberapa surat di juz 29 dan 30. Kemudian ada sesi tilawahnya juga. Kemudian kalau yang di putra ini nanti sempat pulang dulu untuk makan malam gitu. Gitu. Tapi kalau di putri sudah satu rangkaian sekalian karena makannya sebelum maghrib gitu ya. Karena di putri aulanya di lantai 3 gitu ya. Jadi biar nggak naik turun gitu. Sehingga nanti langsung satu rangkaian sampai Isya. Kemudian setelah itu Ba'da Isya langsung nanti murojaah surah Al-Mulk, kemudian setelah itu KBM pesantren malam gitu, KBM malam gitu. Kurang lebih sampai jam berapa? 15 gitu atau 20 ya. Lebih 20 menit gitu. Oke, berarti dari mulai jam 3 pagi sampai kemudian nanti malam gitu ya Ustadz Kalau ya? yang putri iya gitu ya. Tapi kalau di putra ya paling jam 4 lah gitu ya, jam 4 atau mungkin jam 4 lebih gitu. Karena memang kulturnya beda gitu ya, kalau putra sama putri beda gitu. Kalau asrama itu berarti pembelajarannya itu berkaitan dengan apa namanya keagamaan gitu, bahas kitab kayak gitu ya. Iya, betul Ustazah, betul. Jadi gini, kalau misalkan di pesantren kita itu karena memang kita titik tekannya, kalau tadi Ustazah Sui menyebutnya kan keunggulan kita nyebutnya titik tekan saja lah. Titik tekannya adalah di Al-Qur'an gitu. Jadi dari Senin sampai hari Jumat itu full kegiatan KBM Al-Qur'an, baik KBM pagi halaqah Qur'an tadi maupun yang KBM malam. Itu full Al-Qur'an gitu ya. Kemudian nanti di Sabtu Ahad baru nanti ada KBM Diniyah, pembelajaran mata pelajaran diniyah gitu ya. Jadi yang tadi Ustazah Sui sebut misalkan kayak ada bahas kitab gitu ya, Ta'limul Muta'alim misalkan gitu. Kemudian ada fikih, ada hadis, ada tafsir, nahwu, shorof dan seterusnya begitu. Ada bahasa Arab gitu Ustaz ya? Kita kalau bahasa Arab belum ya Ustaz, tapi kalau bahasanya adalah ilmu alatnya, nahwu sorofnya gitu ya, mempelajari bahasa Arab betul gitu. Gitu. Kemudian juga kalau nulis ya ada juga mata pelajaran namanya imla gitu. Ada juga ya. Begitu ya, nulis. Terima kasih Ustaz. Nah, mungkin gitu. Ustazah Rina, ini kalau misalkan pembiasaan di pesantren terpadu Abu Bakar itu bagaimana Ustazah? Baik, kaitannya dengan kebiasaan itu mulai dari pembiasaan ibadah ya, jadi dari jam 3 itu sudah dibiasakan untuk bangun pagi. Kemudian juga di mutabaah itu kita juga mengevaluasi terkait dengan sholat sunnah, ada tilawah. Nah, tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu pembiasaan ibadahnya, pembiasaan sesuatu hal yang penting ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sisi lain juga tidak hanya tentang ibadah, tapi termasuk tentang kepribadian. Jadi anak-anak ketika masuk ke SMP Abu Bakar itu ada yang belum bisa pegang sapu ya. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Gimana ini? Gitu ya, gimana ini caranya? Bahkan termasuk menggunakan kerudung segi 4 itu bagaimana? Begitu itu juga belum mahir ya, atau termasuk yang putra ini nanti pakai sarung di asrama gimana ini nanti kalau sarungnya melorot kan repot gitu ya, apalagi di jalan. Nah, insya Allah salah satu pembiasaan kita mulai dari hal yang semacam itu. Bagaimana menyetrika pakaian, bagaimana melipat untuk ditata dengan rapi, termasuk cara membuat spraynya itu tetap rapi tanpa diperbaiki tiap hari begitu ya. Kalau di rumah sudah ada mbaknya. Iya, kalau di rumah mungkin tidak terlalu menjadi satu masalah bagi dia ketika dia tidak ngurus tempat tidurnya. Tapi di asrama itu masalah bagi semua penghuni asrama. Jadi ini satu pembiasaan yang harus kita lalui sampai nanti biasanya sampai kelas 9. Keberhasilan di kelas 7 itu sangat penting. Nanti kelas 9-nya masihkah berantakan atau tidak itu sangat berpengaruh pada awal itu. Berarti pelatihan soft skill juga, kemudian pembiasaan karakter, adab dan juga Quran juga ya saya. Kalau kaitannya pembiasaan karakter, adab itu termasuk pembiasaan 5S, 6S itu bahkan 7S itu ya. Nah, salah satunya mungkin yang sekarang fenomenal itu terkait dengan bahasa-bahasa gaul itu ya. Yang kadang-kadang secara nilai itu kurang baik. Nah, itu menjadi salah satu syarat bagi kami anak-anak itu boleh pulang atau tidak. Walaupun
dengan cara semacam itu pun bahasa yang kurang baik ini terus berkembang juga begitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita terus untuk memperbaiki agar kemudian pembiasaan berbicara yang baik, pembiasaan adab karakter ini terus menjadi satu kebiasaan, dan tentunya tidak hanya di SMP ITA Abu Bakar, sampai nanti lulus, ya, lulus sampai akhir Allah menjemput kita itu ya. Itu. Nah, jadi pembiasaannya cukup banyak, termasuk pembiasaan dalam segi pengembangan kapasitas begitu ya. Itu juga kami lakukan di asrama. Artinya proses pembiasaan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk kaitannya dengan akademik begitu ya. Insya Allah itu semua dilalui oleh anak itu dengan baik. Ada mutabakir juga gitu ya Ustazah? Ada usia ada. Termasuk di awal itu kita memberikan atau membuat satu perencanaan kepada anak-anak itu, membuat time schedule tiap hari aktivitasnya seperti apa begitu ya. Begitu. Oke, terima kasih Ustazah. Kembali ke Ustaz Rodri, Ustaz. Ini Ustaz, kalau ini misalkan ada orang tua dari sahabat Abu Bakar yang misalkan anaknya di sini, tentu akan tanya, ini nanti yang mendampingi siapa kayak gitu kan? Terus bagaimana saya nanti komunikasi kayak gitu kan? Mungkin nanti juga kan jauh juga misalkan gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz Aswi dan sahabat Abu Bakar yang budiman gitu. Jadi kita itu mungkin kalau misalkan melihat gitu ya, melihat pondok-pondok yang sudah ada gitu ya, mungkin juga merasa khawatir gitu ya, bagaimana nanti anak di sana bisa mandiri atau enggak gitu ya, anak nanti nangis atau enggak, anak kangen atau enggak gitu ya, dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang wajar gitu ya, artinya ya mau gimana pun yang namanya anak gitu kan ya, ketika melepas anak pertama kali yang biasanya setiap hari dilihat, setiap hari disentuh dan seterusnya gitu, tapi kemudian nanti dalam waktu yang relatif lama gitu nanti tidak bisa dibersamai di rumah dan seterusnya, pasti ada kekhawatiran. Kami pun menyadari hal itu, tetapi kalau di Abu Bakar gitu ya, di Abu Bakar itu insya Allah nanti setiap asrama itu nanti ada penanggung jawab ya, namanya musrif atau musrifah. Guru ya Ustaz? Bahasanya adalah pembina asrama, atau wali asrama, gitu. Nah, musrif atau musrifah tadi yang bertanggung jawab untuk ya mendampingi anak-anak dalam 1 tahun tersebut, begitu. Nah, untuk masalah komunikasi sebenarnya kita itu termasuk pondok yang dalam tanda kutip relatif permisif dalam hal komunikasi. Betul sekali gitu ya. Jadi kalau di pondok-pondok mungkin anak-anak pulangnya ada yang 1 semester sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali gitu kan. Nah, 1 semester ya. Iya kan ya, usia gitu. Nah, kita itu pulang 1 bulan sekali gitu kan. Sebulan sekali gitu. Kemudian setiap pekan itu boleh ditelepon, video call ya, lebih tepatnya. Setiap pekan boleh telepon. Betul. Ya, setiap pekan boleh telepon, kecuali nanti 1 pekan setelah pekan perpulangan. Artinya nanti 1 pekan setelah perpulangan itu berarti nanti tidak ada jadwal telepon dulu karena sudah habis ketemu orang tuanya. Tujuannya apa sih Bapak Ibu ketika kok harus ada seperti itu, harus 1 pekan dulu nunggu ya? Intinya bahwa kami ingin anak-anak itu konsentrasinya tidak terpecah. Kalau dalam bahasa Jawa tidak mbok-mboken gitu. Oh iya, biar betah gitu ya. Betul sekali gitu ya, mandiri kan. Biar cepat kerasan betul sekali gitu. Artinya memang apa ya, kadang-kadang tuh ada anak yang memang dari pola asuh keluarga itu memang selalu dekat dengan terutama ibu gitu kan. Terutama dengan ibu atau umi atau mama misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya pasti nanti ada gejolak seperti itu ketika di nanti awal-awal pertama. Betul sekali gitu. Jadi nanti ada yang anaknya nangis gitu ya, dan mungkin orang tuanya juga nangis gitu ya. Dan ini sangat berkaitan Ustazah gitu. Artinya bonding antara anak dan orang tua tuh ya kuat banget ketika nanti orang tuanya itu belum begitu mengikhlas gitu ya, ikhlas atau betul-betul merelakan anak untuk mondok itu, akhirnya anaknya yang di pondok juga nanti bergejolak, gelisah gitu, kemudian nggak kerasan dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau mungkin ini sekedar ini tips gitu ya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu sudah berazam bahwa Ananda mau
diboardingkan begitu atau dipondokkan dengan segala sesuatunya gitu ya, maka niatkanlah bahwa ananda tersebut memang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui pondok tersebut, wasilahnya pondok tersebut. Artinya memang jangan sampai nanti ada kekhawatiran berlebihan, nanti anak saya nanti makannya gimana ya, nanti kalau misalkan ini nyucinya gimana gitu ya. Insya Allah kami openi gitu ya, dalam artian kami open itu adalah tetap akan kami dampingi, kami arahkan, kami bimbing dan seterusnya begitu. Artinya itu nanti ketika Ananda sudah berada di sini itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kami insya Allah. Dan kalau ada apapun nanti akan kami sampaikan lewat grup atau misalkan lewat WA pribadi begitu ya, misalkan Bapak Ibu ini Ananda misalkan baru kurang enak badan gitu ya, atau Bapak Ibu ini alhamdulillah Ananda sudah ceria di asrama, kemudian sudah adaptasinya bagus dan seterusnya gitu ya. Nanti mungkin sesekali setiap pekan sekali atau setiap foto beberapa gitu ya, hari ya? nanti akan kami share foto di grup WA untuk mengupdate perkembangan Ananda ya, kondisi Ananda seperti ini gitu ya. Sekaligus obat kangen untuk orang tua ya, gitu. Benar sekali Ustaz. Gitu. Okay. Jadi kalau misalkan sahabat Abu Bakar, jadi nanti di asrama itu ada pembina asrama yang nanti mendampingi, kemudian nanti untuk kegiatan dari mulai makan, kemudian laundry itu nanti sudah akan dibantu dan disediakan gitu ya. Insya Allah nanti pas SG Stadium General nanti kita akan paparkan semuanya dan juga perkenalan dengan pembina asramanya gitu ya. Oke. Oh ya, ini saya dapat satu informasi begini. Kemarin ada orang tua yang kemudian tanya, Us ini mosok toh ada uang saku anak itu kok 150.000 dalam waktu 1 bulan gitu. Banyak yang tanya kan ya. Nah, tadi saya ke BMT juga sama, ada orang tua yang tanya ke petugas BMT gitu, karena beliau tahu bahwa Ustadzah Septi berada di BMT di unit ABY gitu ya. Terus tanya, Us mosok yo uang saku 150 untuk bahkan katanya 3 bulan gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini sekedar meluruskan begitu ya. Jadi uang saku santri itu memang 150.000 per pekan gitu ya, gitu. Dan itu maksimal. Dan begini Bapak Ibu, untuk belanja santri itu nanti kita menggunakan sistem cashless sebenarnya gitu. Ya, betul sekali Ustazah. Jadi ini sekaligus sosialisasi juga ya Usia. Jadi kenapa kok ngambil model atau sistem cashless seperti ini gitu? Nanti juga biar Bapak Ibu paham dengan maksud kami mengadakan sistem itu gitu. Yang pertama, kita bisa melihat atau membatasi jumlah uang jajan anak. Jadi ada tuh anak yang tipikalnya memang sering jajan gitu ya, kemudian nggak mau makan asrama, jadi nanti kan akhirnya adaptasinya lama gitu ya. Kemudian nanti intinya boros ya gitu ya, boros. Kita ingin menahan itu gitu ya. Menahan karakter jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kadang-kadang itu sering hilang uangnya kalau bawa cash. Iya, kadang gitu lupa, kemudian juga nanti ada peluang untuk teman itu mau ngambil gitu loh. Nah itu kan juga sesuatu yang kurang mendidik gitu kan. Akhirnya kalau misalkan sistemnya cashless kan nggak bawa uang cash gitu kan gitu. Nah itu artinya nanti anak-anak lebih aman secara keuangan gitu ya. Dan juga meng-cut karakter-karakter yang tidak baik tadi gitu. Kemudian yang ketiga, ini membatasi anak untuk jajan sesuatu yang aneh-aneh, yang gitu. Tidak sehat terutama Ustaz. Yang tidak sehat dan justru dilarang pesantren gitu. Jadi kadang-kadang tuh terutama anak putra ya, kemana, ke toko mana, misalkan kita nggak tahu mereka beli sesuatu yang misalkan dilarang pesantren kayak jiwa-jiwa remaja itu misalkan mau nyoba gitu ya, misalkan ada rokok atau apa gitu, kita nggak tahu gitu loh. Jadi makanya ketika dengan sistem ini kita batasi mereka jajan di mana saja gitu kan. Artinya nek misalkan di Kitamat berarti jelas di sana sudah nggak ada rokok gitu ya. Artinya ketika nggak punya uang cash nggak bisa jajan di tempat lain begitu. Nah makanya ini sedikit banyak akan sangat bermanfaat untuk anak-anak gitu ya. Artinya sudah kita pikirkan juga dampak baik buruknya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Dan juga untuk uang saku tadi, Ustadz misalkan saya nanti
harus sering kepotong biaya administrasi misalkan gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa saja nanti dalam satu kali transfer itu langsung transfer sekalian satu gelondongan, misalkan untuk 1 bulan. Misalkan Ananda uang sakunya 150 per pekan, berarti misalkan langsung ditransfer 600, nggak masalah. Bahkan mau ditransfer 1 juta pun nggak masalah begitu. Kenapa? Karena nanti sistem kartunya itu sudah otomatis dibatasi, gitu. Sudah ada limitnya. Ada limitnya. Jadi limit hariannya jajan maksimal berapa ada. Nanti limit pekanan juga ada. Yang limit pekanan tadi 150. Artinya kalau misalkan ada saldo banyak pun di situ, nggak bisa lebih dari itu jajannya gitu loh. Jadi memang insya Allah sudah praktis gitu nggih, sudah praktis begitu Bapak Ibu nggih. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi nanti tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di asrama sudah ada pendampingnya. Mau komunikasi tinggal WA kepada musrif atau musrifahnya. Dan juga nanti ada forumnya juga di grup WA, dan juga nanti mungkin kapan bisa dikirim foto. Iya, betul nggih. Iya, terima kasih Ustaz. Udah Ustaz Rina. Kalau misalkan di sekolah itu kan ada pengembangan minat bakat ya Ustaz. Terkait misalkan kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu. Kalau di asrama ini bagaimana Ustaz terkait dengan pengembangan minat bakatnya? Kalau di asrama ada namanya bakmi. Mikat. Bakmi. Ya, jadi bukan yang digoreng. Okay. Ya, jadi bakmi itu bakat dan minat ya. Di hari Sabtu Ahad itu kan longgar ya. Cenderung anak itu ya salah satu terutama di hari Ahad ya. Itu ada namanya program-program yang kemudian dikembangkan di asrama. Ada saman, kemudian ada lari juga ya. Ini cukup banyak peminatnya karena larinya tidak di halaman asrama, larinya di luar halaman asrama, keliling sekitar. Jogging gitu. Nah, itu juga menarik karena bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, kemudian juga ada badminton, basket gitu ya. Jadi ada beberapa program-program. Kalau sebelumnya ada kaligrafi, ada bahasa Inggris ya. Nah, harapannya ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak itu untuk mengembangkan potensinya. Jadi ini juga menjadi satu perhatian buat Bapak Ibu. Potensi anak itu tidak hanya pintar matematika dan sains gitu ya, tapi memang kemampuan itu kan banyak. Nah, harapannya bakat dan minat ini dikembangkan dengan baik dan sehingga menjadi salah satu bagian dari kecerdasan anak-anak begitu. Karena remaja itu memang tenaganya sangat besar ya, harus dialihkan kepada terutama ya. Ikhwan itu mungkin futsal itu ternyata tidak menghabiskan energi mereka kan, masih malam tuh kan kadang masih main. Kalau kita sudah capek Bapak Ibu sekalian ya. Energinya banyak. Real di lapangan kita seperti itu. Jadi kelihatannya kok capek banget ya dari malam jadi dini hari sampai nanti kemudian malam lagi full gitu ya. Tapi faktanya misalkan anak ada waktu luang sedikit saja, misalkan 10 menit 15 menit ya? Futsal pasti begitu gitu ya. Betul sekali. Artinya anak itu memang harus dicapaikan dengan aktivitas positif ya. Kalau nggak gitu nanti larinya ke negatif. Betul ya. Memang saya sangat setuju gitu, dan pengembangan potensi minat bakat itu sangat penting. Betul sekali Usni. Oh ya Ustaz, kalau ini kan kadang kalau misalnya kita menitipkan anaknya di asrama misalkan, terus nanti kalau sakit gimana Ustaz gitu kan, kemudian ini aman nggak, nanti anak saya bisa lari nggak gitu kan. Gimana Ustaz? Baik sahabat Abu Bakar yang budiman, jadi tidak perlu khawatir juga ya terkait dengan nanti ketika santri sakit dan seterusnya begitu. Jadi kita sudah punya SOP yang insya Allah lengkap begitu ya. Jadi ketika Ananda sakit ya, selama Ananda tersebut nanti mengkomunikasikan hal tersebut dengan musrif atau musrifah gitu ya, itu nanti langsung kita tindak lanjuti. Biasanya nanti kita komunikasi ke UKS gitu, nanti gejalanya seperti ini, nanti kemudian nanti diagnosanya seperti apa, apakah butuh diperiksakan atau enggak.
biasanya nanti dari UKS nanti memberikan obat-obat yang ringan-ringan dulu. Misalkan sekedar pusing atau sekedar pilek gitu ya, dan nanti. seterusnya gitu, nanti diberikan obat dari UKS dulu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan sampai 2 hari atau 3 hari tidak ada perubahan, baru kemudian kita periksakan di vaskes Vaskes gitu, selanjutnya, vaskes gitu ya. selanjutnya. Biasanya kita langsung bawa ke RSI Hidayatullah. Kebetulan Deket ya? dekat banget gitu. Tinggal dekat jalan banget. kaki gitu ya, Ustaz Iya, ya? tinggal lompat saja sebenarnya. Kalau di sini ada aksesnya, tinggal lompat, melangkah gitu sudah sampai Jadi gitu. ayah bunda tidak usah khawatir ya. Jadi nanti kalau Gitu. misalkan ada di sekolah juga ada perawatnya, Betul sekali, disediakan nggih. obat-obatan, Nggih, betul kemudian sekali, nanti ada gitu. pendampingan juga. Betul, nggih. Dan ini Us, kalau misalkan ketika nanti Ananda itu ternyata kok memang dirasa sakitnya memang butuh istirahat yang Oke. yang betul-betul ini ya, bed rest gitu ya. Ya sudah, nanti kita tawarkan mau di asrama atau di rumah. Oke. Nah, kalau misalkan nanti Ananda mau nyaman di rumah ya nggak apa-apa. Biar Nanti kita sembuh dulu gitu betul ya. kita Oke. panggilkan gitu ya, atau bahasanya kita sampaikan ke orang tua. Bapak Ibu, ini Ananda baru sakit, kemudian sudah 2 hari kita berikan treatment di asrama tapi tidak ada perkembangan. Monggo nanti kalau misalkan mau dibawa pulang biar Ananda lebih nyaman untuk istirahat di rumah Oke. gitu. Jadi proses recovery-nya lebih cepat Lebih begitu. cepat ya. Gitu, gitu. Kalau aman, insya Allah nanti sudah didampingi gitu ya. Iya Ustaz ya. gitu. Tapi Jadi tidak usah begini juga khawatir. sih, Us. Jadi kadang-kadang itu kan kita kan tahu ya, maksudnya yang namanya pembina asrama itu pasti tahu kondisi psikis, psikologisnya anak gitu. Jadi sakit yang memang betul-betul sakit sama sakit yang memang karena ada faktor tertentu. Iya, Nah, kadang tuh homesick juga. Ustaz, betul ya. sekali, itu Homesick, yang saya maksud. psikosomatis itu ya. Betul. Itu yang saya maksud. Artinya gini, Us, kalau misalkan memang sakit yang memang natural atau alami, ya tadi treatmentnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalkan nanti memang karena ada sebab tertentu, homesick tadi dan seterusnya, Ada pika sekolah, Ustaz. iya, ada treatment juga, Us, Oke, gitu. ada treatment Artinya juga tidak sama. Jadi jangan kemudian nanti kemudian dari pesantren dikiranya wah ini kok beda perlakuan gitu. Misalkan yang satu sama-sama sakit kok yang satu boleh pulang yang satu enggak gitu. Nah, artinya memang kami yang di lapangan begitu memang punya analisis begitu. Artinya kalau memang Ananda memang butuh pulang dan memang harus pulang, ya sudah kita izinkan pulang. Tapi kalau memang ada sebab tertentu yang harus kita tangani dulu, kita tangani dulu begitu. Oke, Oke. terima kasih. Insya Allah yang kami inginkan hanya satu, intinya kepercayaan dari orang tua bahwa ketika kami berada di sini tuh, insya Allah nanti tetap akan bersamai mendampingi Ananda begitu. Oke, Gitu. tidak usah khawatir. Iya, Nanti itu sudah modal berharga bagi kami, betul sekali itu. Didampingi oleh gitu, pembina Iya, asrama, betul baik sekali. muslim maupun muslimah ya. Betul, Gen. Oke, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ustaz Darina, kalau terkait di asrama itu biasanya ada yaumul utlah. Kalau di sini gimana kegiatannya, Ustaz? Nggih. Terkait dengan hari libur ya, Ya, Yaumul Utlah. Jadi di hari Sabtu Ahad itu kan libur sekolah. Nah, tapi di asrama ngapain gitu ya. Nah, di hari Sabtu itu kami pelajaran diniyah ya. Jadi ada ta'lim, kemudian sorof, nahwu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di hari Ahad, nah itu tadi bakmi tadi ya. Kegiatan Pagi sampai sekitar jam 10 atau setengah 11, bahkan diawali dengan senam dulu ya. Jadi jam 6 pagi itu semua bangun agar kemudian menghindari tadi anak tidur pagi ya sebenarnya. Iya, betul. Itu senam, terus nanti dilanjutkan dengan aktivitas bakmi, kemudian nanti setelah itu istirahat ya, karena memang juga masih butuh aktivitas yang lain juga. Jadi anak-anak itu kalau libur, kalau putri ya beda sama putra. Betul. Kalau putri itu kalau libur tuh salah satunya pengennya ya tidur, istirahat gitu. Kalau putra kalau dilonggarin aktivitasnya kemana-mana karena memang bisa meluncur ya. Nah, terus di hari Ahad sore itu kalau di putri ada kajian keakhwatan. Nah, jadi diberi bekal tentang pemahaman tentang seputar perempuan agar kemudian ya paham mana yang wajib, mana yang kaitan kaidah fikihnya. Nah, hal-hal yang membatalkan dan sebagainya itu paham. Nah, jadi kita beri pemahaman secara tematik begitu ya. Kaitan kajian keputrian gitu.
Terima kasih Ustadz, Iya. saudara sekalian. Iya, Nah, iya. ini sebelum kita akhiri karena waktunya kita juga terbatas. Ustadz. Baik, gitu. Mungkin pesan kepada orang tua nanti ya dari Ustadz juga Oh, Ustadz iya, Rina yang nanti putra dan putrinya mau menitipkan ke asrama karena besok Ahad Iya. sudah harus masuk asrama. Betul Ustadz, sekali, ya. betul sekali. Silakan Iya, Ustadz. nggih. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi apa ya, ketika nanti Bapak Ibu sudah mantap ya untuk memboardingkan Ananda begitu ya, menyekolahkan Anda dalam kelas boarding atau asrama, sekali lagi kami sangat butuh bantuan dari Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama adalah bantuan keikhlasan gitu ya, bantuan keikhlasan agar Ananda itu betul-betul cepat kerasan gitu ya, cepat beradaptasi begitu di asrama begitu. Artinya ketika Ananda sudah berada di asrama, sudah insya Allah kita pasrahkan kepada Allah dan kita yakin bahwa Ananda akan diopeni ketika nanti di asrama, insya Allah begitu. Kemudian poin yang kedua adalah kami butuh kerjasama. Kerjasamanya adalah berupa aturan-aturan yang sudah kami detailkan, yang sudah kami buat di asrama begitu, nanti monggo bisa bareng-bareng kita pegang begitu Bapak Ibu. Oke. Artinya misalkan di asrama sudah disampaikan misalkan tidak boleh mengirimkan makanan, di asrama tidak boleh membawakan HP, misalkan di asrama tidak boleh membawa celana pendek bagi yang laki-laki, di asrama harus dipakaikan kaos kaki untuk yang di putri, maka juga nanti harus dibekali dan seterusnya gitu. Artinya misalkan dalam hal makanan tadi, ketika nanti ada satu orang saja misalkan yang nanti dikirimi makanan, pasti itu akan jadi gelombang gitu, sehingga nanti memunculkan protes ke anak-anak, itu kok boleh dikirimin makanan, yang sini nggak boleh. Nah gitu, artinya ketika nanti kita sudah sama-sama bareng-bareng memegang aturan tersebut, baik dari asrama juga komitmen gitu ya, kemudian dari orang tua juga komitmen, insya Allah nanti nyaman gitu. Misalkan contoh yang kedua, misalkan yang ketika di asrama tidak boleh dijenguk, misalkan tidak boleh dijenguk, bukan pas penjengukan atau perpulangan gitu karena ya? tidak ada penjengukan Ustazah gitu. Tidak ada penjengukan di Abu Bakar, tidak ada penjengukan, sehingga ketika nanti ada yang dijenguk itu, Bapak Ibu nanti bisa membayangkan bagaimana kalau ada santri yang misalkan rumahnya Kalimantan, tidak pernah ada orang tua yang kemudian datang setiap pekan atau setiap bulan bahkan gitu ya. Ketika kemudian melihat Bapak dan Ibu kemudian ketemu dengan Ananda, anaknya begitu, terus anak dari Kalimantan tadi kemudian ketemu atau melihat, kan rasanya kan nggak enak gitu ya, itu kok dia dijenguk orang tuanya, saya enggak, dan seterusnya. Jadi ada perasaan yang pasti akan ya nyesek gitu ya, sesuatu yang kemudian membuat anak tersebut jadi nggak nyaman, gelisah dan seterusnya. Maka dari itu, kenapa kok kami membuat aturan tidak boleh dijenguk, itu untuk menjaga perasaan anak-anak yang berada dari luar Jawa atau dari luar Jogja gitu ya. Salah satu poin tujuannya di sana. Kemudian yang ketiga, kerjasama yang kami inginkan dari Bapak Ibu adalah doa Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu kami mohon untuk selalu mendoakan Ananda begitu. Artinya biar Ananda juga nyaman gitu ya ketika berada di pesantren. Kemudian juga nanti bisa mengikuti kegiatan pesantren dengan baik begitu ya. Kemudian juga Ananda tersebut ya yang paling utama adalah semua aktivitasnya jadi bermanfaat gitu ya, artinya barokah untuk Ananda dan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang begitu. Nah tujuannya ke sana, dan sekali lagi Ananda adalah investasi Bapak Ibu gitu ya, yang kemudian nanti akan menjadi yang Bapak tuai, Bapak Ibu tuai nanti di masa yang akan datang. Maka dari itu monggo kalau misalkan memang sudah mengazamkan untuk menitipkan Ananda di boarding, maka keikhlasan tadi menjadi kunci yang paling utama begitu. Begitu Ya, betul sekali. Insya Allah gitu. nanti dari asrama pun juga akan mendampingi putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Oke, dari Ustazah Rina mungkin ini terkait dengan yang putri atau putra. Kalau tadi sebenarnya sama sih, mau putra putri kan sama punya Bapak Ibu gitu ya, punya orang tua. Kalau saya menambahkan satu ya, jadi Bapak Ibu harus husnudon begitu ya. Husnudon itu penting karena kita tidak bisa menjangkau seluruh aktivitas dalam hidup kita itu sendiri. Nah ketika jauh, siapa yang
menjangkaunya ya orang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi kita bisa menjangkau dengan berpikir positif, kemudian berdoa. Nah, jadi kalau sudah sangat yakin menitipkan anaknya di pesantren, berarti hal yang harus dilakukan orang tua itu husnudon sama Allah, begitu ya. Insya Allah Allah yang memampukan anak Bapak Ibu berproses, termasuk memampukan Bapak Ibu untuk jauh dengan anaknya. Ya, jadi kalau tadi banyak sudah disampaikan Ustadz Rodi, semoga ini jadi bekal sehingga ketika Bapak Ibu itu ikhlas, insya Allah anak Bapak Ibu juga akan berproses dengan baik selama berada di pesantren, begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan Ustazah sekalian. Baik, sama-sama Ustazah. Jadi memang kalau misalnya di asrama memang kita melatih bagaimana kita nanti hidup bersama dengan mandiri, dengan orang lain, kemudian nanti melatih kebiasaan disiplin dan kemudian karakter, belajar pelajaran pesantren dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Ustaz Rodi atas kedatangannya di siang ini. Dan terima kasih Ustaz Rina. Terima kasih sahabat Abu Bakar yang sudah menyimak acara podcast Abu Bakar. Sampai ketemu nanti di hari Ahad di Stadium Jenderal. Nanti kita akan bertemu bersama-sama dan juga bisa komunikasi bersama-sama sebelum nanti putra dan putri Bapak Ibu sekalian masuk di asrama pesantren Abu Bakar ya Ustaz ya. Pesantren terpadu Abu Bakar gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.